Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang soal jawab di chapter 20. Next. Jadi untuk soal yang pertama itu soal E20.3 tentang lembar kerja persiapan pensiun. Soalnya itu dengan menggunakan informasi pada E20.2, siapkan lembar kerja pensiun yang memasukkan 1 Januari 2019. Saldo menunjukkan 31 Desember 2019 dan entry jurnal mencatat beban pensiun. Dan ini informasi pada E20.2, ada service cost, contribution to the plan, benefit paid, plan aset di 1 Januari 2019, ada defined benefit obligation di 1 Januari 2019, dan diskon interest rate. Next. Nah, jadi ini ada pensiun worksheet-nya buat 2019. Ada di General Journal Entries dan Memory Card. Pertama itu di balance Januari 1 Januari 2019 itu di kredit dia 60.000 di pensiun aset or liability. Terus di memory card-nya itu ada project benefit obligation sebesar 700.000 di kredit, dan di debitnya itu plan aset sebesar 640.000. Terus buat service cost-nya dia ke annual pension expense di debit. Terus kalau di memory card-nya itu dia project benefit obligation sebesar 90.000 juga di kredit. Terus interest cost 70.000 itu didapat dari 700.000 dikali 10%. Dia ke, kalau di general journal entries itu dia annual pension expense. Kalau di memory card dia ke project benefit obligation, ke kredit ke di memory card. Terus ada actual return sebesar 64.000 di kredit ke di general journal entries, dia masuk ke annual pension expense. Terus kalau di memory card-nya dia ke plan asset debit. Terus ada amortization of PSG sebesar 10.000. Dia juga ke annual pension expense di general journal entries. Terus di OC prior service cost itu 10.000. Terus ada contribution di general journal entries-nya 105.000 ke cash, ke kredit. Terus di memory card-nya itu dia ke plan aset bisa 105.000 juga, tapi debit. Jadi terus ada benefit di memory card, di project benefit obligation dia debit, di plan aset dia kredit. Terus journal entry for 2019-nya annual pension expense-nya 106.000 debit. Terus cash-nya 105.000 itu kredit. Terus ADOC 10.000 kredit juga. Terus aku mulai OC di 31 Desember 2018-nya jadinya 150.000. Terus balance-nya di 31 Desember 2019 itu 140.000 di OC. Terus di pensiun aset liability-nya 51.000. Buat di memory card-nya 820.000 di project benefit obligation, dan di plan asetnya 769.000. Buat yang ya, buat actual return-nya itu kami menampilkan pengembalian aktual di lembar kerja untuk memastikan aset program dilaporkan dengan benar. Jika pengembalian yang diharapkan dan aktual berbeda, maka penyesuaian tambahan dilakukan untuk menghitung jumlah yang tepat dari beban pensiun. Terus ini buat yang hitung jurnal entry. Buat 2019 jadinya pensiun expense sebesar 106.000 di debit. Terus juga ada pensiun aset or liability sebesar 9.000 di debit juga. Di kreditnya ada comprehensive income sebesar 10.000 di kredit, dan ada cash di kredit juga sebesar 105.000. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan soal E29. Jadi Webcorp itu mensponsori program pensiun manfaat pasti untuk karyawannya. Pada tanggal 1 Januari 2019, saldo berikut terkait rencana. Yang pertama, plan aset sebesar 480, defined benefit obligation sebesar 600, pensiun aset itu sebesar 120, dan accumulated OC sebesar 0. Sebagai hasil dari pengoperasian rencana selama 2019, data tambahan berikut disediakan. Yang pertama, service for 2019 itu 90.000, diskon interest rate-nya itu 6%, actual return-nya 55.000, unexpected loss-nya itu 76.000, contribution in 2019 99.000, dan benefit paid retires-nya 85.000. Kemudian untuk instruksinya, dengan menggunakan data di atas, hitung biaya pensiun untuk Webcorp untuk tahun 2019 dengan menyiapkan lembar kerja pensiun, dan yang B itu buat layar jurnal untuk beban pensiun tahun 2019. Jadi yang pertama, untuk kita disuruh buat pensiun worksheet. Jadi untuk balance-nya itu, pensiun aset liability-nya sebesar 120.000 di kredit. Terus untuk memory card-nya ada project benefit obligation. Project benefit obligation sebesar 600.000 di kredit dan plan aset 480.000 di debit. Kemudian ada service cost sebesar 90.000. Kemudian kita pindahkan juga ke memory. Kita catat juga di memory card di project benefit obligation di kredit. Nah, kemudian ada interest cost. Interest cost sebesar 54.000. Kita catat di annual pension expense di kredit, dan untuk di memory card-nya project benefit obligation 54.000 di kredit. 54.000 didapat dari 600.000 dikali dengan 0,9. Kemudian untuk actual return-nya itu 55.000, di 55.000 di kredit pada annual pension expense, kemudian pada memory card-nya di plan aset itu sebesar 55.000 di debit. Kemudian unexpected gain-nya 3.000 di debit, kemudian OC gain or loss 3.000 di kredit, dan kemudian untuk di memory card-nya itu tidak dicatat. Kemudian amortization of PSG itu 19.000 di debit, kemudian OC 19.000 di kredit, dan di memory card-nya itu tidak dicatat. Kemudian liability increase-nya di OC sebesar 76.000 di kredit, dan memory card-nya project benefit obligation 76.000 di kredit. Kemudian contribution 99.000 di cash-nya, 99.000 kredit, kemudian di memory card-nya di plan asset itu 99.000 di debit. Kemudian untuk benefit itu dicatat di memory card sebesar 85.000 di project benefit obligation pada sisi debit, dan plan aset 85.000 pada sisi kredit. Kemudian untuk journal entry for 2017, annual pensionnya itu sebesar 111.000 di debit, cash-nya 99.000 di kredit, kemudian OC-nya itu 19.000 di kredit, OC gain or loss itu 19.000, 73.000 di debit, kemudian pensiun aset liability-nya 66.000 di kredit. Kemudian ada accumulated OC-nya pada Desember 31. Jadi untuk balance-nya di OC itu sebesar 31.000. Jadi untuk ayat jurnal 2019 itu beban pensiun sebesar 111, pendapatan komprehensif lain 73.000 di debit. Kemudian untuk kreditnya ada kas sebesar 99.000, pendapatan komprehensif lain sebesar 19.000, dan aset atau kewajiban pensiun sebesar 66.000. Selanjutnya untuk E20.16 untuk komputasi biaya imbalan pasca pensiun, konsep Kreator memberikan informasi berikut tentang rencana manfaat pasca pensiun untuk tahun 2019. Terdapat informasi di soal biaya layanan $45.000, kontribusi untuk rencana $10.000, pengembalian sebenarnya atas aset program sebesar 8%,
Jadi $8.800, manfaat dibayarnya 20.000, rencanakan aset pada 1 Januari 2019 110.000, liabilitas imbalan pasca kerja pasti pada 1 Januari 2019 sebesar $330.000, tingkat diskonto atau bunganya 8%. Diinstruksikan untuk soal E20.16, hitunglah beban manfaat pasca pensiun untuk tahun 2019. Next, Bel. Nah, untuk penjawab E20.16, perhitungan beban manfaat pasca pensiun untuk tahun 2019, didapatkan informasi beban manfaat pasca pensiun terdiri dari yang pertama, biaya layanan sebesar 45.000, bunga atas liabilitas sebesar 26.400 dari 8% dikali liabilitas imbalan pasca kerja pasti pada 1 Januari 2019 sebesar 330.000. Terus pengembalian aset program aktual dan yang diharapkan itu dipengaruhi pengurangan sebesar 10.000. Jadi biaya pasca pensiunnya itu sebesar 61.400. Next, Bel. Selanjutnya ada soal P20.3 tentang biaya pensiun dan entry jurnal. Jadi, Godspark PLC mensponsori program manfaat pasti untuk 100 karyawannya pada tanggal 1 Januari 2019. Aktuaris perseroan memberikan informasi sebagai berikut. Pertama, ada pensiun plan aset atau fair value and market related asset value sebesar 200.000. Lalu ada accumulated benefit obligation 260.000, ada defined benefit obligation sebesar 380.000. Rata-rata sisa masa kerja karyawan yang berpartisipasi adalah 10 tahun. Semua karyawan diharapkan menerima tunjangan berdasarkan program tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2019, aktuaris menghitung bahwa nilai kini dari imbalan masa depan yang diperoleh atas jasa karyawan yang diberikan pada tahun berjalan adalah sebesar 52.000. Kewajiban imbalan pasti adalah 490.000, nilai wajar aset pensiun adalah 276.000, dan kewajiban akumulasi imbalan sebesar 365.000. Tingkat diskonto atau bunga adalah 10%, pengembalian sebenarnya atas aset program adalah 11.000, kontribusi perusahaan tahun ini untuk program pensiun sebesar 65.000, dan tidak ada manfaat yang dibayarkan selama tahun tersebut. Next, Bel. Maka instruksinya yang A, tentukan komponen biaya pensiun yang akan diakui perusahaan pada tahun 2019 dengan hanya 1 tahun dan tidak perlu menyiapkan lembar kerja. Yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat biaya pensiun dan pendanaan program pensiun perusahaan pada tahun 2019. Dan C, hitung jumlah kenaikan atau penurunan keuntungan atau kerugian tahun 2019. Lalu yang D, tunjukkan jumlah pensiun yang dilaporkan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2019. Next, Bel. Jadi buat jawab yang A, beban pensiun untuk tahun 2019 terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada biaya layanan sebesar 52.000, lalu bunga atas kewajiban manfaat yang diproyeksikan sebesar 38.000 didapat dari 10% dikali 380.000. Terus ada pengembalian sebenarnya atas aset program sebesar 11.000 dan kerugian yang tidak terduga sebesar 9.000. 9.000 ini didapat dari 10% dikali 200.000, hasilnya dikurang sama 11.000. Terus ada amortisasi keuntungan atas kerugian tahun 2017, itu 0. Terus ada amortisasi biaya jasa sebelumnya sebesar 15.000 didapat dari 150.000 dibagi 10 tahun. Jadi biaya pensiunnya itu sebesar 85.000. Lalu buat jawab yang B, di sini ayat jurnal di 2019
Pendapatan komprehensif lain di Gen or Loss sebesar 29.000. Ini perhitungannya ada di bagian yang C. Itu di debit, terus ada biaya pensiun di debit juga sebesar 85.000. Di kreditnya ada kas sebesar 65.000, lalu di kredit juga ada aset atau kewajiban pensiun sebesar 34.000. Dan yang terakhir di kredit ada pendapatan komprehensif lain atau PSI sebesar 15.000. Next bell. Lalu di sini yang C, untuk perhitungan yang tadi di B, buat yang pendapatan komprehensif lain di gain or loss. Jadi kenaikan atau penurunan keuntungan atau kerugian di 31 Desember 2019, PBO baru yang dihitung secara aktuaria sebesar 490.000. Terus dikurangi kewajiban tunjangan yang diproyeksikan percatatan memo di 1 Januari 2019, PBO-nya 380.000, terus ditambah bunga sebesar 38.000 didapat dari 10% dikali 380.000. Terus ditambah sama biaya layanan sebesar 52.000 dan dikurangi pembayaran manfaat yang masih 0. Totalnya 470.000. Terus kerugian kewajibannya menjadi 20.000 didapat dari 490.000 dikurang 470.000. Lalu buat yang 31 Desember 2019 nilai wajar aset program sebesar 276.000 dikurangi nilai wajar yang diharapkan di 1 Januari 2019 nilai wajar aset program sebesar 200.000 ditambah sama pengembalian yang diharapkan sebesar 20.000 didapat dari 10% dikali 200.000. Terus ditambah kontribusi program pensiun sebesar 65.000 dan dikurangi pembayaran manfaat sebesar 0, totalnya menjadi 285.000. Maka kerugian aset menjadi 9.000 didapat dari 276.000 dikurang 285.000. Kerugian bersih pada 31 Desember 2019 adalah 29.000 didapat dari 20.000 yang kerugian kewajiban ditambah sama 9.000 yang tadi kerugian aset. Hasilnya 29.000. Lalu tidak ada amortisasi yang terjadi pada tahun 2019 karena tidak ada saldo dalam akun akumulasi OCI gain or loss pada awal tahun 2019. Kerugian bersih sebesar 29.000 dalam akun akumulasi OCI menjadi saldo awal tahun 2020. Koridor pada 1 Januari 2020 adalah 10% dari 10% dari 490.000 PBO atau 276.000 nilai aset terkait pasar karena koridor 49.000 lebih besar dari saldo akun akumulasi OC sebesar 29.000. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian amortisasi pada tahun 2020. Next bell. Lalu di sini ada laporan keuangan buat 2019. Dari laporan laba rugi itu ada biaya pensiun sebesar 85.000, di laporan laba rugi komprehensif ada pendapatan bersih, terus ada penghasilan komprehensif lain, tapi ini rugi, jadi ada keuntungan aset, tapi rugi sebesar 9.000, secara keuntungan kewajiban, karena rugi jadinya dia di minus 20.000, ada amortisasi biaya jasa sebelumnya sebesar 15.000. Totalnya jadi minus 14.000. Maka pendapatan komprehensifnya belum diketahui karena emang nggak diketahui juga pendapatan bersihnya. Lalu di sini ada neraca keuangan itu, di neraca keuangan ada kewajiban. Di kewajiban ada aset atau kewajiban pensiun sebesar 214.000 didapat dari 380.000 dikurang 200.000, hasilnya dibagi sama 34.000. Lalu di ekuitas pemegang saham itu ada akumulasi kerugian komprehensif lain PSI sebesar 135.000 didapat dari 150.000 dikurang 15.000. Lalu ada akumulasi kerugian komprehensif lainnya sebesar 29.000 yang udah dihitung di slide sebelumnya. Lalu ini juga ada general journal entries-nya. Next bell.
Selanjutnya saya akan menjelaskan P29. Jadi hobi AG itu memiliki saldo program pensiun manfaat pasti berikut pada tanggal 1 Januari 2019. Jadi defined benefit obligation-nya 4.600.000, fair value of plan asset-nya 4.600.000 juga. Tingkat diskonto bunga yang berlaku untuk program tersebut adalah 10% pada tanggal 1 Januari 2020. Perusahaan mengubah perjanjian pensiun sehingga biaya jasa lalu sebesar 600.000 dibuat. Data lain terkait program pensiun ada sebagai berikut untuk 2019 dan 2020. Kemudian untuk instruksinya itu menyiapkan lembar kerja pensiun untuk 2019, entry jurnal program pensiun pada 31 Desember 2019, lembar kerja pensiun tahun 2020, dan juga jurnalnya, dan juga tunjukkan jumlah terkait pensiun yang dilaporkan dalam laporan keuangan 2020. Jadi di sini terdapat perhitungannya. Jadi yang A pension worksheet-nya di annual pension expense itu semua yang udah ada di data tadi dimasukin. Kemudian untuk journal entry-nya itu sebesar 432.440 di debit. Kemudian untuk cash-nya itu journal entry-nya sebesar 184.658 di kredit juga. Kemudian untuk OCI-nya itu 510 di debit. Kemudian untuk OCI gain loss-nya 36.560 di debit. Kemudian akhirnya 794.342. Kemudian untuk accumulated OCI-nya Desember 31 itu yang OCI prior service cost-nya 0. Sedangkan kalau yang untuk OCI gain loss-nya itu sebesar 24.000 di debit. Jadinya untuk OCI prior service cost-nya 510 dan untuk OCI gain loss-nya itu 560 untuk saldonya. Kemudian pensiun aset liability-nya itu balance-nya 95.342 di kredit. Kemudian untuk memory card-nya itu untuk saldo akhirnya Desember 31 itu sebesar 6.039.000. Kemudian untuk yang plan asetnya sebesar 5 juta. Nah, kemudian untuk interest cost di sini annual pensiunnya itu 460 di debit. Nah, 460 itu didapat dari 4.600.000 dikali 10%. Kemudian untuk yang unexpected loss-nya itu sebesar 24.000. Itu didapat dari 4.600.000 dikali sama 6% dikurang sama 252.000. Kemudian untuk interest cost-nya itu 559.000 didapat dari 4.990 ditambah dengan 600 dikali 10%. Kemudian untuk unexpected loss-nya itu 36.560. Unexpected loss-nya untuk 2019 itu 2020 itu sebesar 36.560 dari 4.832.000 dikali 8% dikurang sama 350.000. Nah, kemudian pada 31 Desember 2019 perusahaan ini mencatat jurnal yang pertama pendapatan komprehensif lain sebesar 24.000. Kemudian untuk beban pensiun 334.000. Dan untuk kreditnya itu ada kas sebesar 200.000 dan juga ada aset atau liabilitas pensiun sebesar 158.000. Nah, kemudian untuk jurnal 31 Desember 2020 itu jurnalnya pendapatan komprehensif lain 510 di debit. Kemudian pendapatan komprehensif lain GL itu 36.560 di debit. Kemudian beban pensiun di debit dan juga ada kas di kredit sebesar 184.658 dan kredit juga aset liabilitas pensiun 794.342. Nah, untuk yang D itu disuruh
menyiapkan laporan keuangan. Jadi di laporan laba rugi itu beban pensiun dicatat beban pensiun itu dicatat di laporan laba rugi sebesar 432.440. Sedangkan di neraca keuangan atau statement of financial position itu ada kewajiban pensiun dicatat di liabilities sebesar 952.342. Sedangkan akumulasi rugi komprehensif PSG dan akumulasi rugi komprehensif lain GL itu dicatat di ekuitas pemegang saham sebesar 510 dan 660. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.